Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SMK atau Fikia kelas 3. Mohon maaf, hari ini saya belum bisa hadir bersama kalian di sana di SMK atau Fikia karena ada keperluan mendadak. Jadi saya akan ngasih materinya via video aja ya, video tutorial. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya nih, yaitu tentang firewall ya. Mungkin kalau kalian pernah dengar istilah firewall itu adanya di mana? Di komputer. Ya, benar. Firewall itu sebenarnya suatu sistem perlindungan untuk melindungi perangkat yang di yang akan dilindunginya. Contohnya kalau komputer ya berarti komputernya atau sistem operasinya yang akan dilindungi gitu. Dengan adanya firewall tentu mencegah adanya suatu serangan atau hak akses atau akses dari luar ke dalam gitu. Yang mungkin itu berbahaya ya atau semacam virus dan lain-lainnya. Ya, dalam mikrotik, nah firewall ini sama sih fungsinya kayak firewall di Windows ya. Intinya sih tujuannya untuk memproteksi dari serangan dari yang tidak diinginkan lah, baik lewati jaringan kita dari internal ke eksternal atau eksternal dari luar ke dalam, ataupun serangan-serangan atau intrusi yang bertujuan untuk merusak jaringan yang ada di lingkup scope kita atau hmm, langsung nyerang ke routernya tersebut ya. Seperti itu. Itu firewall ya. Nah, kalau di sini kita lihat firewall itu apa aja sih penjelasannya? Yang pertama untuk melindungi router dari luar, baik dari internet maupun dari klien ya. Seperti itu. Tadi yang saya jelaskan dari eksternal maupun dari internal. Eksternal tuh contohnya ya internet ya, dari luar ke dalam atau dari orang dalam sendiri gitu atau dari lokal atau dari klien lingkup. Misal kalau kalian terapkan mikrotik di atau fikih ya berarti lingkup lokal antara siswa atau guru seperti itu atau orang yang ada di sekitar eh, wilayah SMK atau fikih gitu yang ada di internal jaringan itu sendiri. Nah, kalau yang dari eksternal itu dari luar. Seperti itu. Dari luar atau fikih ya bisa dari negara lain atau masih satu provinsi Banten seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk melindungi network dari network lain yang melewati router. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini eh, biasanya biasanya ini digunakan untuk eh, klien akses internet keluar ya. Seperti itu. Dalam mikrotik firewall ada banyak fitur yang semuanya dimasukkan dalam menu IP firewall. Kalau basic mikrotik itu di IP firewall filter rule. Seperti ini kan yang kita kita coba ya. Nah, teman-teman silahkan buka ambil mikrotiknya. Aduh, mohon maaf. Ini mikrotik saya sudah colok ya. Kemudian ini colok ke nomor nomor 2 ya. Seperti itu ini laptop saya ini kabelnya pastikan LED lampu LED-nya warna hijau. Oke, kalau saya dicolok langsung kita buka Winbox-nya. Kita masuk ya. Username-nya admin portnya kosong. Ini sudah saya reset sih mikrotiknya. Oke, kita masuk. Tadi dijelaskan di modul bahwa basic mikrotik itu ada di IP firewall filter rule. Kita lihat ya, IP firewall filter rule. Nah, ada di sini nih. Sebelum lanjut saya karena ini baru ya, saya akan coba setting dulu, masukkan IP address di Ether 2 ya. Ini saya akan ambil contoh 101 aja ya, /24 seperti itu. Oke, saya apply oke supaya eh,
LAN saya dapat IP, laptop saya dapat IP, saya buat DHCP server ya teman-teman. Kemarin saya jelaskan juga ya tentang DHCP server. Ini tinggal pilih interface-nya aja, Ether 2, kemudian next aja sih sampai ujung. Nah, seperti itu. Pastikan nanti laptop saya, nah ini udah dapat IP ya. Saya cek dulu Windows R di Windows, kemudian CMD IP config, pastikan 100 ya, dapat 100 nih ya, 102.5.4, berarti saya sudah bisa ngeping ke router. Saya coba ping ke router ya, 101. Oke, ini antara laptop saya dan mikrotiknya sudah, router mikrotiknya sudah terhubung ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan bahas tentang firewall tadi ya. Ada di firewall filter rules, ini standar dari firewall. Nah, kemudian kalau lihat di sini ada chainnya ya. Kita akan lanjutkan modulnya ya. Nah, filter rule ini, firewall di filter rule ini. Jadi setiap firewall diorganisir dalam chain. Chain itu yang tadi ya. Ini nih chain nih. Chain itu ada forward, input dan output. Ya, dalam chain atau rantai. Setiap chain akan dibuat dan akan dibaca oleh router dari atas ke bawah. Jadi nanti kita akan buat rules atau aturan-aturan yang kita tetapkan ya akan tersimpan di sini nih. Nah, dan itu akan dibaca dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Nanti kalau rulesnya sudah banyak, kalian sudah bikin 5 atau 10 ya, atau 3 juga nggak apa-apa. Nah, itu akan dibaca dari yang pertama, dari yang atas ke bawah, seperti itu. Ini ya. Kemudian di filter rules ada default chain, yaitu input, forward, dan output. Tadi saya sudah jelaskan. Ini ada input, forward, dan juga output. Oke, mana tadi? Kita lanjut. Kita juga boleh membuat nama chain sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bisa forwardnya itu diganti jadi nama yang kalian tentukan ya. Tapi ini sih input, forward, output saya rasa oke lah, nggak usah diganti-ganti namanya. Paket dicocokkan dengan kriteria yang akan kita buat atau persyaratan dalam suatu chain. Apabila cocok maka akan melalui kriteria dan dilanjutkan ke kriteria berikutnya, seperti itu ya. Nah, ini adalah paket flow dari firewall. Nah, ini yang filter rules dasarnya di firewall. Ada input, output, dan juga forward. Apa sih input? Input itu segala aturan yang kaitannya ke router. Misalnya klien ping ke router, nah itu chainnya harusnya input. Atau kalau output tuh dari router. Misal router nggak boleh ngeping ke luar, ngeping ke klien atau ke internet ya. Nah, ini perintahnya output. Ini sih jarang sih sebenarnya yang dipakai, tapi ya case tertentu lah seperti itu ya. Saya jarang pakai ini nih, output. Saya biasa pakai input dan forward untuk konfigurasi mikrotik. Nah, kemudian forward ini melewati router. Nah, melewati router ini kaitannya dengan akses website biasanya. Forward ya, nggak hanya akses website keluar sih ya, seperti itu banyak ya. Nah, contohnya yang paling jelas ini, kalau input itu kita akses Winbox lah ke router, ini contoh input. Nah, contoh output ping dari router ping yang dari router lah kemana. Terus kalau forward misalnya ke website ataupun ke email ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari packet flow yang ada di mikrotik firewall. Nah, kita akan lihat IP firewall filter rules. Kalau kita klik sini ada chainnya forward ya. Nah, prinsip dasar dari firewall filter rule tuh ada if then. If itu jika, dan itu maka. Jika paket memenuhi syarat yang sesuai dengan kriteria kita, maka apa yang harus dilakukan? Ya, apakah di drop, teruskan, atau dialihkan seperti itu. Nah, di sini ada di general ini
dijelaskan bahwa SRC address ini source IP klien yang berasal dari klien. Destination ini biasanya eh, IP internet ya. Destination itu tujuannya. Protokolnya nanti kita bisa pilih TCP, UDP, SCMP dan lain-lain. Ada banyak ya. Coba kita cek dulu di sini di filter terus ada protokolnya. Ini ada banyak ya protokol. Nanti kalian bisa pilih lah. Kemudian ada source port, ini biasanya port dari klien. Destination ini port tujuannya ya. Seperti itu. Interface traffic masuk atau keluar ya. Trafficnya keluar atau trafficnya masuk ya, traffic masuk seperti itu. Kemudian packet mark ini kalau ada paket-paket yang ditandai. Kemudian ada then ini adalah di actionnya ya. Tadi kalau filters ini ada di general, conditionnya itu adalah general, sedangkan actionnya then-nya ini adalah actionnya nih. Jadi kalau dilihat if-nya ini ada di general, then-nya adalah di action seperti itu. Kemudian ini ada penjelasannya, ada yang di accept, drop dan lain-lain. Kalian bisa baca nanti di modul. Kemudian firewall strategi. Jadi kalau kita punya aturan yang banyak, kita harus memikirkan ada strategi ini nih, metode ini. Jadi banyaknya traffic yang harus difilter, kita harus pandai-pandai milih yang mana yang harus diperbolehkan dan yang mana yang harus dibuang. Ada dua metode nih ya untuk menyederhanakan sebuah rule dalam firewall yang akan kita buat nanti. Ada yang drop beberapa, lainnya diterima, atau istilahnya drop few, accept any ya. Jadi kita drop sedikit, yang sedikit kita drop, sisanya diterima, atau diterima beberapa, lainnya dibuang. By default bila tidak ada rule, maka apapun tidak ada rule apapun di firewall, semua traffic akan di accept gitu ya, seperti itu. Nah ini contohnya ada beberapa praktek. Nah kan kita contohkan ini lab protecting our router. Di sini akan ada contoh praktek. Saya akan contohkan bagaimana kita menjaga serangan dari atau menjaga router kita dari luar ya, seperti itu. Nah kalau kaitannya ke router berarti chain yang kita gunakan adalah input. Oke, berarti kita chainnya input. Oke, ini kita akan coba praktekkan chainnya input. Nah, source address di sini adalah network yang akan ditandai lah. Jadi kalau ada inputan dari saya tadi berapa ya? 100 ya, 100.254. Ini adalah IP laptop saya tadi yang diterima secara DHCP seperti itu. Jadi kalau source address-nya jika ada inputan dari IP 100.254 maka actionnya maka akan di accept ya, akan diterima. Kita akan contohkan. Nah, ini kalau ada 100 maka akan diterima. Nah, by default kalau nggak ada rule-nya sebenarnya ini udah diterima ya. Nah, berarti akan kita coba lebih jangan yang accept ya, accept mah bisa secara default sih ini nggak ada. Laptop saya juga udah bisa akses mikrotik gitu ya. Nah kalau mau lebih bagus sebenarnya ada dua PC lah. Tapi dalam hal ini saya hanya cuma satu PC atau satu laptop. Nah ini kaitannya juga dengan akses ke mikrotik gitu ya. Jadi kalau ini sebenarnya saya blok ya. Jadi 254 ini adalah IP yang diizinkan seperti itu ya.
Nah, ada saya bikin satu lagi. Saya akan bikin satu lagi. Kalau ada input dari source IP 192.168.100 200 gitu ya, maka actionnya adalah drop seperti itu. Nah, ini kebetulan laptop saya ini IP-nya adalah tadi saya cek 254 ya, 254, maka ini saya bisa akses ke router. Saya coba disconnect ya. Saya buka lagi, saya klik di sini IP-nya, langsung saya connect. Nah, ini bisa nih. Kenapa? Karena IP saya 254. Nah, yang terjadi adalah ketika saya ganti IP-nya ya. Ini contoh aja ya. Contoh, karena saya DHCP, saya nggak bisa ganti IP, maka dari itu saya bikin statik ya. Ke sini, saya ganti IP-nya 192.168.100. Tadi yang nggak boleh berapa ya? 200 ya. Nah, maka saya akan isi seperti ini. Saya akan coba. Harusnya sih saya nggak bisa koneksi ke router. Lihat, langsung di blok ya. Padahal saya belum keluar nih. Saya cek lagi ya. Ini pastikan IP saya 100-200 ya. Tadi di aturannya saya buat yang 254 boleh masuk, boleh akses router ya, komunikasi dengan router, sedangkan yang 200 nggak boleh. Yang terjadi adalah ketika saya seperti ini, saya lihat nggak bisa masuk ke router. Kenapa? Karena di firewall sudah saya tanam bahwa yang boleh komunikasi dengan router itu yang 100.254, sedangkan yang 100.200 itu nggak boleh. Nah, maka sampai kapanpun IP ini nggak bakal bisa masuk. Seperti itu ya. Tapi lain cerita kalau masuknya via apa tadi? Via MAC address ya. Kalau kita login via MAC address bukan by IP ini, kita bisa klik ini atau ini ya. Nah, kalau MAC address ini semua rules-nya akan di bypass. Nah, kalau kita login by IP tadi karena kita sudah atur, maka kita nggak bisa masuk. Berarti kesimpulannya adalah filter rules kita sudah aktif. Seperti itu. Pastikan rules yang kita buat sudah sesuai ya. Nah, supaya masuk lagi gimana? Saya bisa kembalikan lagi ini ke semula tadi ya. Saya balikan ke DHCP, maka harusnya IP saya 254. Kita cek lagi. IP config ya, sudah 254. Ketika saya klik sini harusnya sudah boleh masuk. Ya, bisa ya. Bisa masuk. Nah, untuk materi firewall saya rasa cukup dulu sampai di sini. Teman-teman silakan lakukan seperti yang tadi saya buat. Nah, tugas buat kalian, saya pengen kalian bikin filter rules untuk ngeblok klien untuk tidak bisa ping ke router. Saat ini kan saya masih bisa ping nih. Ini kliennya. Saya bisa ping ke router. Nah, ping ini kan sebenarnya nggak boleh ya kalau ke router karena nanti akan memberatkan resource. Nah, tugas dari saya teman-teman kelas 3 jurusan TKJ atau PIKIA buat firewall untuk mencegah IP tertentu ngeping ke router seperti itu. Boleh ada IP tertentu yang boleh ngeping ke router, ada IP tertentu yang tidak boleh ngeping ke router. Itu aja dari saya. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat dan jangan lupa tadi tugas yang saya berikan segera dikerjakan dan dibuat tutorialnya lewat Microsoft Word ya. Nanti akan dikumpulkan di
di Google Classroom. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Beli Topik Waldio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.